Eh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Gilang Dra Fikri, NIM 1936 0006. Di sini saya ingin membahas tentang konsep dasar dari steganografi dan kriptografi. Eh, di dalam PDF ini saya ingin membahasnya yang dibuat oleh dosen saya. Langsung saja kita masuk ke materinya. Eh, di sini ada pendahuluan dan yang pertama itu pendahuluan keamanan sebuah data menjadi hal terpenting untuk selalu dijaga kerahasiaannya karena sebuah informasi yang terbuka atau bocor tanpa ada kontrol yang jelas dapat dimanfaatkan oleh pihak tertentu dengan tujuan yang membahayakan. Selanjutnya dari definisi kriptografi itu berasal dari kata Yunani yang berarti kriptos dan grafein. Kriptos berarti rahasia atau tersembunyi, sedangkan grafein artinya menulis. Jadi, secara umum kriptografi merupakan proses menulis atau menyampaikan pesan secara rahasia dan tersembunyi. Eh, dan selanjutnya mungkin kita langsung masuk ke sejarah dari kriptografinya. Kriptografi ini cukup terkenal pada masa kejayaan bangsa Sparta Yunani sekitar tahun 400 sebelum Masehi yang dikenal sebagai Saitel dalam kurung 18 huruf. Sel itu terbuat dari batang silinder yang cukup tebal yang memiliki pita panjang dari daun papirus dan ditambah dengan sebatang silinder. Mula-mula pengiriman pesan di atas pita papirus digulung pada sebatang silinder. Setelah itu pita dilepaskan dan dikirimkan. Saitel dituliskan 6 huruf dan bisa memuat 3 huruf secara melingkar. Mungkin penggambarannya seperti gambar yang ini yang ada di dalam PDF ya seperti itu. Dan selanjutnya jenis-jenis kriptografi. Yang pertama itu ada hash function eh, yang artinya itu dengan menjadikan input dan data memiliki nilai numerik kemudian akan diringkas oleh hash system. Apabila kita menggunakan metode ini maka Anda tidak memerlukan kunci dikarenakan fungsi telah sesuai dengan tahapan skenario pengiriman data berbasis satu arah. Contoh MD5, SHH, SH5, dan sebagainya. Yang kedua, public key cryptography dengan memanfaatkan dua kunci yang saling berhubungan yaitu kunci public dan privat. Contoh RSA, L-gamal, DSA, PKC, ellipse, curve, dan sebagainya. Dan yang ketiga yaitu symmetric key cryptography atau kunci rahasia yang berarti penerima dan pengirim informasi hanya menggunakan satu kunci untuk melakukan enkripsi data. Contohnya AES, Advanced Encryption System, Vigener, RC4, dan sebagainya. Dan selanjutnya teknik dan kebutuhan kriptografi. Metode scrambling yaitu teknik pengubahan teks biasa menjadi teks sandi sehingga menggunakan rumus plain text, key, encryption, description. Enskripsi adalah proses penyembunyian sebuah data pesan dengan cara mengubah plain text menjadi ciphertext. Deskripsi merupakan kebalikan dari enskripsi, yang berarti bertujuan untuk memahami pesan yang ada agar dapat dibaca oleh user dengan baik. Key berarti teknik yang digunakan untuk melakukan enskripsi dan deskripsi data. Kebutuhan kriptografi yaitu ada authentication. Autentikasi merupakan proses di mana pengiriman dan penerima dapat mengetahui identitas dari masing-masing sumber data resource yang digunakan. Confidentiality merupakan fitur informasi yang
terlindungi, di mana apabila ada pihak user yang mengakses, sistem tidak dapat diproses atau terkendala dalam hak akses wewenang. Integritas. Integritas merupakan fitur di mana pihak pengirim dan penerima tidak dapat merubah data tanpa sepengetahuan kedua belah pihak yang bersangkutan. Non-repudiation. Non-repudiation adalah keadaan di mana pengirim dan penerima tidak menyangkal atau mencegah tujuan untuk mengubah atau menciptakan sebuah informasi. Mungkin segitu saja untuk dari pembahasan materi dari stenografi dan kriptografi. Langsung saja kita masuk ke tahap prakteknya. Mungkin saya akan nge-close PDF-nya terlebih dahulu. Ya, sebelum itu di sini tertulis yaitu mengaktifkan XMPP. Yang pertama kita lakukan berarti mengaktifkan XMPP yang APC, dan selanjutnya script sebagai berikut. Ya, mungkin kita bisa menulisnya script yang ini agar kita mencoba. Ya, langsung saja kita coba. Sebelum itu saya sudah mengaktifkan APC-nya. Selanjutnya kita masuk ke dalam penulisannya. Mungkin ini saya sudah menulisnya sebelum saya merecord video ini. Di sini ada plain text yang untuk penamaannya, dan selanjutnya ada key. Ya, ini bisa kita ubah sesuka hati kita, kayak semisal seperti ini. Ya, halo, apa kabar? Dan selanjutnya key-nya juga bisa kita ubah seperti tanggal hari lahir saya. Dan selanjutnya dia ada hari tree, yaitu untuk penamaan dari yang di atas. Dan selanjutnya ada plain text, ada key, ada default MD5, dan selanjutnya sebagai ini seperti ini. Mungkin kita langsung coba saja. Oh ya, sebelum itu kita mengesave filenya itu harus berada di dalam dokumen htdocs yang berada di Windows C XMPP, dan selanjutnya htdocs. Nah, kita bisa save di sini. Nah, karena saya sudah membuatnya, saya sudah bikin folder agar terlihat rapi saya, dan saya menaruh filenya tuh di sini. Oke, langsung saja kita mencoba scriptnya yang tadi. Yang pertama itu localhost, selanjutnya nama file dokumennya, kriptografi, dan selanjutnya nama filenya. Dan selanjutnya jangan lupa .php. Nah, oh ya, di sini saya lupa nge-save jadi tidak terubah. Ya, sudah kita save. Langsung kita refresh saja. Nah, di sini terlihat terubah. Di sini untuk H3-nya, dan selanjutnya plain text. Di sini ada key-nya. Dan di bawahnya ini script-scriptnya. Ya, mungkin itu saja penjelasan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.